Ramadan tiba, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harapan kita tentunya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang dimuliakan, kajian kita pada kesempatan ini adalah tanda-tanda solat yang makbul atau tanda-tanda solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang sudah solat 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, atau mungkin baru sholat 1 bulan ini. Sebuah pertanyaan adalah, sudahkah sholat yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam riwayat ditegaskan ada beberapa tanda-tanda sholat yang makbul atau tanda-tanda sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ataqabbalus sholata mimman, sesungguhnya aku hanya menerima sholat dari orang yang pertama adalah tawadhu'a la azamati, yaitu sholat dari orang-orang yang tawadu karena keagunganku. Jadi tanda sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah memiliki sifat tawadu. Maka orang yang sholat diterima atau tidaknya sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam riwayat ini adalah ia memiliki sifat tawadu atau sifat rendah hati. Lawannya adalah sombong. Maka orang-orang yang sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dia akan rendah hati, tidak memiliki sifat sombong dengan kelebihan yang ia miliki, karena sholat telah mendidiknya untuk selalu merendahkan diri. Karena di dalam sholat ada ucapan Allahu Akbar, yang maha besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dirinya adalah kecil di hadapan Allah. Oleh karena itu ia tidak memiliki sifat sombong. Allahu Akbar kita baca dalam 1 rakaat sholat minimal 5 kali. Hanya Allah lah yang maha besar. Maka ia akan buktikan dalam kehidupannya dia sholat dan diterima sholatnya dengan sifat tawadu atau sifat rendah hati. Dan yang kedua adalah tanda-tanda sholat yang makbul itu, walam yastatilu ala khalqi, dia tidak menjulurkan lidahnya. Maknanya adalah ia tidak mengupat, ia tidak mencaci, ia tidak mencela, dan dia tidak ghibah. Kenapa? Karena dalam sholat ia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat terpuji. Lalu sebagai bukti sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik.
Karena ketika seseorang itu mengupat, maka ia akan celaka. Wailul likulli humazatil lumazah. Maka celakalah setiap pengupat dan pencela. Maka ada yang kita lihat dan kita saksikan di tengah-tengah masyarakat. Dia sholat tapi suka mencaci. Dia sholat tapi dia suka mengupat. Dia sholat, dia menghina. Dia sholat juga, tapi dia ghibah. Maka salah satu yang mengakibatkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah karena ia selalu membicarakan hal-hal yang batil. Dalam Al-Qur'an ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir itu, dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Masalakakum fi saqar? Kenapa engkau masuk neraka sakar? Maka jawabannya salah satunya adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami selalu membicarakan hal-hal yang batil bersama golongan-golongan kami. Artinya salah satu pembicaraan yang batil itu juga adalah ghibah. Apalagi kita di dalam bulan suci Ramadan, maka ghibah atau bergunjing, berdusta, mengupat dan mencela itu akan mengurangi nilai-nilai ibadah puasa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, jemaah hamba Allah yang dimuliakan, marilah kita senantiasa memelihara lidah kita sebagai bukti salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu mengatakan perkataan-perkataan yang baik dan mulia. Kalau tidak ada yang baik, maka lebih baik ia diam. Maka dalam riwayat ditegaskan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia mengucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak ada yang baik, lebih baik dia diam. Maka orang yang sholatnya makbul, maka ia senantiasa menjaga dan memelihara lidahnya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah yang dimuliakan, yang ketiga, tanda sholat kita diterima oleh Allah atau makbul itu adalah walam yubit musirran ala maksiyati. Maka ia tidak melakukan, tidak membiasakan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena orang-orang yang sholat, insya Allah akan dibuktikan selesai dia sholat akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan munkar. Karena dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ia sholat, korupsi ia juga, ia sholat, perbuatan judi ia lakukan juga, ia sholat, ghibah dia lakukan juga, ia sholat, lalu ia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dalam riwayat ini membuktikan bahwa sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah wa qata'an nahara fi dzikri. Tolak ukur atau indikator bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah selalu menghabiskan waktunya kapanpun dan dimanapun untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ditegaskan oleh Allah, fa idza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila telah selesai salat, fazkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum, maka ia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdiri, ketika duduk dan berbaring.
Ketika mau keluar rumah, dia ingat kepada Allah dengan membaca doa. Ketika dia tidur, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur dia juga ingat kepada Allah dengan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Ketika ia makan pun dia akan selalu ingat kepada Allah dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan dia juga ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bahkan ketika masuk ke kamar kecil pun, ketika masuk ke dalam WC dia juga selalu ingat kepada Allah dengan membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kembali dari WC, keluar dari WC dia juga ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anni wa afani. Pada prinsipnya orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa rahimal miskin wa ba'nis sabil. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah, indikatornya adalah dia selalu mengasihi, menyantuni orang-orang miskin dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mampu, dia sholat, tapi dia tidak peduli dengan orang-orang miskin, maka bahagian dari pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama, orang yang menghadik anak yatim dan orang tidak mau menanjurkan memberi makan orang-orang miskin. Bahkan di dalam Al-Qur'an, masih dalam surat Al-Mudaththir, juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka sakar juga adalah masalakakum fi sakar. Salah satu jawabannya juga adalah walam naku nut'imul miskin. Kenapa engkau masuk neraka sakar? Jawaban mereka, karena kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Maka sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kita di bulan suci Ramadan, memberi makan, peduli terhadap orang-orang miskin. Itulah 5 hal tanda-tanda sholat kita makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memiliki sifat tawadu. Yang kedua, selalu menjaga dan memelihara lidah. Yang ketiga, selalu ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Yang keempat adalah orang-orang yang selalu mengasihi, menyantuni orang-orang miskin dan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.